Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan di mata kuliah Matematika Ekonomi. Untuk penyelesaian soal dari 2.1 yaitu analisis elastisitas permintaan, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 50 dikurang 2P pangkat 2. Harga saat ini adalah P sama dengan 6. Untuk langkah pertamanya itu, pertama kita harus menghitung jumlah permintaan. Ada QD sama dengan 50 dikurang 2 dalam kurung 6 pangkat 2. Terus ada QD sama dengan 50 dikurang 2, 36 dalam kurung. Ada QD sama dengan 50 dikurang 72. Ada QD sama dengan minus 22. Langkah kedua itu kita harus menentukan turunan fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan 50 dikurang 2P pangkat 2. Maka AQ atau DP sama dengan minus 4P. Pada P sama dengan 6 atau QD atau bisa disebut dengan DP sama dengan minus 4 dalam kurung 6. Jadi hasilnya itu ada minus 24. Untuk langkah ketiga, menghitung elastisitas permintaan rumus, itu ada caranya itu di ED sama dengan Q sama dengan DQ atau DP dikali P per Q sama dengan ED minus 24 kali 6 per minus 22. Dengan menggunakan nilai absolut, elastisitas permintaan adalah ED sama dengan 6,55. Karena nilai elastisitas ini lebih besar dari 1 secara matematis permintaan termasuk elastis. Hasil Q sama dengan minus 22 itu artinya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari ekonomi pada data soal karena jumlah permintaan tidak mungkin bernilai negatif. Oleh karena itu, nilai elastisitas 6,55 merupakan hasil matematis berdasarkan fungsi dan harga yang diberikan, tetapi interpretasi ekonominya perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk di tugas kedua itu 2.2 yaitu analisis biaya produksi. Itu diketahuinya MC sama dengan 12Q dikurang 9Q pangkat 2. Untuk konstantanya C sama dengan 4. Untuk langkah pertama pengerjaannya itu kita harus menentukan fungsi biaya total. Karena biaya marginal merupakan turunan dari biaya total, MC sama dengan DTC atau QD, maka TC sama dengan 12Q minus 9Q pangkat 2 atau DQ. TC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 3Q pangkat 3 plus C dengan C sama dengan 4. TC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 3Q pangkat 3 ditambah 4. Jadi fungsi biaya total adalah TC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 3Q pangkat 3 tambah 4. Untuk langkah menentukan fungsi biaya rata-rata, ini sudah dijelaskan secara rinci seperti ini. Untuk langkah ketiga itu menghitung surplus konsumen rumus. CS sama dengan setengah atau 1/2 dikali alas dikali tinggi. CS sama dengan 1/2 dikali 50 dikali 110 dikurang 100. CS-nya jadi 1/2 dikali 50 dikali 10 sama dengan CS-nya itu 250. Jadi surplus konsumen adalah 250 satuan nilai uang. Untuk grafiknya surplus konsumen sudah dibikin seperti ini. Oke. Lanjut ke analisis surplus produsen. Diketahui fungsi penawaran P sama dengan 6Q ditambah 3, jumlah keseimbangan Q sama dengan 8. Untuk langkah pertama pengerjaannya itu menghitung harga keseimbangan P sama dengan 6 dalam kurung 8 ditambah 3 atau P 48 plus 3. P sama dengan 51. Untuk langkah keduanya itu menentukan harga minimum penawaran. Ketika Q sama dengan 0, P sama dengan 6, 0 tambah 3, P sama dengan 3. Untuk langkah ketiga itu menghitung surplus produsen rumus. P sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. PS sama dengan 1/2 kali 8 dikali 51 dikurang 3. Untuk PS 1/2 dikali 8 dikali 48, PS-nya itu senilai 192. Jadi surplus produsen adalah 192 satuan nilai uang. Untuk analisis interpresentasi hasil,
Di bab ketiga ini saya akan menjelaskan analisis elastisitas permintaan. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai elastisitas permintaan sebesar 3,55. Nilai tersebut lebih besar dari satu sehingga secara matematis permintaan dikategorikan elastisitas. Permintaan yang elastis menunjukkan bahwa perubahan harga mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap jumlah permintaan. Dengan demikian, kebijakan kenaikan harga perlu dipertimbangkan secara hati-hati dengan konsumen relatif sensitif terhadap perubahan harga. Namun terdapat permasalahan pada hasil perhitungan jumlah permintaan yaitu Q sama dengan minus 22. Kondisi tersebut tidak memiliki makna ekonomi secara normal. Oleh karena itu, sebelum menerapkan hasil tersebut dari dasar kebijakan harga, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi kembali terhadap fungsi permintaan atau rentan harga yang digunakan. Baik, kita lanjut ke 3.2 yaitu analis biaya produksi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa fungsi biaya total adalah TC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 3Q pangkat 3 ditambah 4. Sedangkan fungsi biaya rata-rata adalah AC sama dengan 6Q dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4 per Q. Biaya total menggambarkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tingkat produksi tersebut, sedangkan biaya rata-rata menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap unit produk. Perusahaan perlu memperhatikan perubahan biaya berdasarkan tingkat produktivitas. Peningkatan produk tidak selalu memberikan efisiensi apabila biaya yang timbul semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan tingkat produksi yang efisien dan melakukan pengendalian biaya produksi. Untuk yang ketiga itu ada analisis surplus konsumen. Berdasarkan fungsi permintaan diperoleh jumlah keseimbangan sebesar 50 unit dengan harga Rp100 per unit. Harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen adalah Rp110. Surplus konsumen yang diperoleh adalah 250 satuan nilai uang. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen memperoleh manfaat tambahan karena dapat selisih antara kesediaan membayar dengan harga sebenarnya dibayarkan. Semakin besar surplus konsumen, semakin besar pula manfaat ekonomi yang diterima dari transaksi tersebut. Untuk yang selanjutnya di 3.4, analisis surplus produsen. Dari fungsi penawaran diperoleh harga keseimbangan besar Rp51 pada jumlah produksi 8 unit. Harga minimum berdasarkan fungsi penawaran adalah 3 surplus produsen yang diperoleh adalah 192 satuan nilai uang. Surplus tersebut menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima produsen karena harga pasar yang diterima oleh tinggi dibandingkan harga minimum yang tercermin dari fungsi penawaran. Untuk kesimpulannya sendiri sudah bisa dibaca. Yang pertama itu adalah nilai elastisitas permintaan berdasarkan fungsi yang diberikan adalah 6,55 sehingga secara sistematis permintaan bersifat elastis. Namun nilai jumlah permintaan yang negatif menunjukkan bahwa data perlu dievaluasi kembali sebelum digunakan sebagai dasar keputusan bisnis. Untuk yang kedua itu ada fungsi biaya total perusahaan adalah TC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 3Q3 tambah 4, sedangkan fungsi rata-rata adalah AC sama dengan 6Q dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4 per Q. Kedua fungsi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perubahan biaya berdasarkan tingkat produksi. Yang ketiga, itu surplus konsumen pada harga keseimbangan yaitu Rp100 dan jumlah 50 unit adalah sebesar 250 satuan nilai uang. Hal ini menunjukkan adanya manfaat ekonomi yang diperoleh konsumen dari transaksi. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah surplus produsen pada saat keseimbangan 8 unit dan harga Rp51 adalah sebesar 192 nilai satuan uang. Hal ini menunjukkan adanya manfaat ekonomi bagi produsen yang selisih harga pasar dan harga minimum penawaran. Cukup sekian presentasi penjelasan dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.